Sidang kedua perceraian Lydia Kandau Jamal Mirdad kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun Jamal tetap saja tidak pernah muncul dan tidak pula mengutus pengacara. Penyebab perceraian pun akhirnya terkuak. Jamal dan Lydia sering cekcok dan Jamal tidak pernah pulang ke rumah. Lantas kemanakah Jamal pergi setelah ia tidak pernah pulang ke rumah? Pekan ini, inilah misteri dugaan penyebab perceraian Vena Melinda, Lydia Kandau, serta jelang hajatan nikah Christy Jusung dengan duda kaya raya dan kisah duka yang mengejutkan meninggalnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kisah pertama diawali dari sidang kedua perceraian Lydia Kandau Jamal Mirdad. Kemarin, Jamal Mirdad lagi-lagi tak muncul di sidang. Ketidakhadiran Jamal serta-merta membuyarkan kemungkinan berdamai atau rujuk kembali dengan Lydia Kandau lewat cara mediasi. Pasalnya, sudah tak datang di sidang, kemarin Jamal juga lagi-lagi tak mengutus seorang pengacara pun. Maka tak ada lagi yang bisa ditanya kenapa Jamal tak hadir. Tak heran bila jawaban Lydia usai sidang tidak lagi seperti pekan lalu. Ia mengaku bingung ketika ditanya tentang ketidakhadiran Jamal yang seolah terkesan tidak mau meladeni gugatan cerai Lydia. Lydia gimana Ya gitu deh, ya tunggu sidang ketiga lagi ya. Jawabannya seperti apa sih Mbak Lydia kalau boleh tahu? Ini bukan kirim. Ya bingung. Tapi ada rencana mungkin berkomunikasi dengan pihak kuasa hukum Mas Jamal untuk hadir selama selanjutnya? Belum bisa mikir. Om Jamal kapan datang hari ini? Jalan dulu mas, jalan mas. Kata isunya katanya ada orang meninggal. Ya saya sih nggak tahu, nggak ada ya setahu saya. Isunya ini tante adiknya mau Aduh enggak itu. Nah, katanya tadi tidak hadir lagi, tidak ada kuasanya yang mewakili juga gitu. Jadi sudah 2 kali sidang tidak hadir. Mediasi itu hanya dimungkinkan dalam perkara gugatan perceraian manakala kedua belah pihak hadir gitu. Paling tidak kuasanya dulu hadir. Kalau salah satu pihak sejak awal tidak hadir, tidak akan dilakukan proses mediasi. Karena dengan sendirinya kalau hanya salah satu pihak saja, proses mediasi tidak bisa ditempuh. Kalau soal alasannya tidak hadir, tidak ada yang tahu. Jurusita pun tidak tahu, apalagi hakimnya, karena tidak ada wakil yang bisa ditanya. Lantaran Jamal lagi-lagi tak datang, majelis hakim menunda sidang mediasi. Bila tidak ada aral melintang, sidang akan kembali digelar 7 Mei mendatang. Hakim berharap masih ada jalan untuk melakukan mediasi. Tapi kemarin, Lydia sepertinya sudah patah arang. Ditanya kemungkinan untuk rujuk, Lydia tak bersemangat lagi menanggapi. Mungkin ini aura yang muncul akibat merasa diremehkan oleh Jamal yang selalu tidak hadir di sidang. Tapi tante sendiri sebenarnya masih ingin bertanya nggak sih tante? Jalan dulu ya. Masih mau bertanya nggak sih tante? Nggak tahu deh. Kalau itu aku nggak mau banyak bicara untuk memberatkan pihak orang tua. Jadi di sini sebagai anaknya mama sama papa, aku hanya bisa bilang apapun yang terbaik untuk orang tua aku itu yang aku hormati dan aku hargai keputusan itu. Makanya sekarang saya minta didoain aja yang terbaik untuk keluarga, yang terbaik untuk mama, untuk papa, untuk kebahagiaan mereka berdua. Gitu aja. Seiring tertundanya sidang mediasi dan makin mengecilnya kemungkinan untuk rujuk lantaran ulah Jamal yang selalu mangkir sidang, terkuak penyebab perceraian Jamal dengan Lydia. Pasangan beda agama yang selama 27 tahun pernikahan terlihat adem ayem, ternyata sering terlibat cekcok dan puncaknya Jamal pergi meninggalkan rumah. Hal itu diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat gugatan Lydia disidangkan. Terkuaknya hal itu seolah menjadi pukulan balik, karena selama ini Naysila Mirdad selalu menutup-nutupi kedua orang tuanya masih tinggal serumah meski akan bercerai. Lantas, bagaimana dengan kabar tentang orang ketiga dan utang piutang yang konon juga menjadi pemicu perceraian? Sekarang ini muncul berbagai isu banyak, ada permasalahannya bukan hanya karena keduanya berantem, tapi karena ada masalah hutang piutang segala macam itu. Ada juga orang ketiga, itu udah tahu belum Pak tentang itu? Kalau menurut informasi dari ketua majelisnya tidak ada itu. Permasalahan mama sama papa tuh setahu saya tuh memang nggak ada hubungannya dengan pihak ketiga sih ya. Jadi memang nggak ada pihak ketiga, nggak ada KDRT.
dan nggak ada hubungannya sama perbedaan agama gitu. Informasi yang saya dengar katanya sering bertengkar dan Jamal Mirdad pergi tidak mau pulang satu rumah lagi. Hanya itu yang saya dengar. Adalah itu sih masalah intern keluarga yang nggak mungkin bisa dibicarain ke orang-orang gitu. Lagian saya sendiri juga yakin kalau mama kan nggak bicarain semua masalah yang ada ke anak-anak ya. Gitu antara mama dan papa. Tapi yang pasti gini, sekarang keadaannya papa masih tinggal bersama dengan saya, bersama dengan mama dan adik saya. Jadi kita masih tinggal satu rumah semuanya. Dan di rumah ini komunikasi semua terjalin dengan sangat baik. Sudah berapa lama Jamal pergi meninggalkan Lydia dan anak-anaknya alias pergi meninggalkan rumah? Bila pergi atau meninggalkan pasangan hanya dalam hitungan bulan, tidak akan bisa dijadikan alasan untuk bercerai. Ketentuannya, pergi meninggalkan pasangan bisa dijadikan alasan untuk bercerai bila sudah mencapai 2 tahun berturut-turut. Bila demikian ketentuannya, boleh jadi Lydia menggugat cerai lantaran Jamal sudah meninggalkannya sejak 2 tahun lalu. Bisa karena pergi 2 tahun atau lebih, kalau pakai alasan meninggalkan salah satu pihak kan tanpa alasan yang sah minimal harus 2 tahun. Harus 2 tahun. Kalau hanya pergi 6 bulan, pulang lagi, nanti pergi 1 tahun, pulang lagi, pergi 7 bulan, pulang lagi, nggak bisa dipakai alasan. Nggak bisa dikategorikan itu. Tidak kalkulasi Pak ya? Ya, nggak bisa dijumlah, begitu nggak. Harus tanpa, nggak terputus. Ya pokoknya nggak mungkin kalau nggak ada masalah kan gitu aja. Cuman masalahnya apa nggak mungkin saya beberkan, biar hanya saya sama Jamal aja. Bila benar adanya Lydia nekat mengayun langkah menggugat cerai ke pengadilan lantaran sudah 2 tahun ditinggalkan Jamal, lantas kemana perginya Jamal? Benarkah perginya Jamal ada kaitannya dengan dugaan orang ketiga? Enggak lah, itu teman baik anak. Mari ya. Kalau Jamal sendiri Tante gimana tuh alasannya kenapa nggak datang kemarin? Nggak tahu. Mundur dulu. Nggak tahu deh. Ya jelas saya juga menyayangkan sekali, saya juga berharap masih bisa ada titik temu sama Mas Jamal. Seperti yang saya bilang ya, jadi keadaan di rumah itu berjalan seperti biasa. Kita saling coba menjaga kehangatan sebisa kami, juga dibikin seharmonis mungkin lah di rumah dibikin senyaman mungkin. Tidak seperti terkuaknya penyebab runtuhnya cinta 27 tahun Lydia Kandau Jamal Mirdad, pemicu keretakan pernikahan Vena Melinda Ivan Fadila masih menjadi misteri. Benarkah Ivan yang mendorong Vena menjadi politisi akhirnya tak berkenan lantaran Ivan mencium aroma adanya orang ketiga? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Wah, saya nggak tahu sering apa enggak, tapi yang jelas kalau saya baca di pemberitaan ya pernah yang acara apa itu yang kalau nggak salah anak jalanan ya, ada fotonya juga saya lihat itu, ya itu yang saya tahu. Tak seperti terkuaknya penyebab perceraian Lydia Jamal, misteri keretakan rumah tangga Ivan Fadila Vena Melinda masih saja tertutup kabut misteri. Ivan yang awalnya mendorong Vena untuk terjun ke dunia politik justru tidak berkenan setelah Vena menjadi anggota dewan. Mengapa Ivan berubah pikiran? Benarkah Vena berubah setelah menjadi anggota dewan dan Ivan mencium aroma adanya orang ketiga? Lantas itukah yang menjadi penyebab perceraian mereka?